Halo Akuntaners, selamat datang di podcast ADCS. Perkenalkan, saya Anyatisti Azaria, mahasiswi Prodi Akuntansi, Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 60. Akuntaners, kalian udah pada tahu belum nih apa itu ADCS? Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku bakal memperkenalkan ADCS nih. ADCS atau Accounting Digital Content Session merupakan salah satu program kerja dari Kabinet Abipraya Nawasena Kepengurusan Akuntansi antara divisi internal dan BEMINFO. Tujuan diadakannya ADCS sendiri untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang karir yang peralihan dari jenjang karir dari mungkin mulai dari kita kuliah sampai gimana sih kita mendapatkan karir yang kita inginkan. ADCS kali ini kami memilih judul Navigating Success, Career Choices for Accounting Graduates. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita simak podcast ini. Di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau adalah Finance and Tax Officer di salah satu BUMN. Yang gak kalah menarik, narasumber kita juga alumni dari SVIPB University, jurusan akuntansi angkatan 55 nih teman-teman. Teman-teman udah pada penasaran belum sih nih kita kira-kira siapa ya narasumber kita yang keren ini? Oke, gak usah lama-lama lagi. Aku ucapin selamat datang Kak Muhammad Iqbal, Anugerah Berutu Sarjana Akuntansi. Ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Anya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Ya. Selamat datang kembali ya Kak di Sekolah Vokasi. Siap. Terus di kesempatan kali ini nih Kak, aku bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Iqbal tentang mungkin pilihan karir, terus gimana sih cara navigasi kita untuk menuju karir tersebut. Boleh banget, nanti aku sharing aja gimana baiknya. Oke, siap Kak. Sebelum kita masuk ke obrolan inti, aku juga mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih soal Kak Iqbal. Tadi kan aku udah pengenalan singkat banget ya tentang profil Kak Iqbal. Mungkin habis ini Kak Iqbal bakal cerita-cerita lagi gitu. Siap. Aku juga sempet stalk LinkedIn Kak Iqbal tuh kan banyak banget kegiatan. Boleh dong Kak ceritain kegiatan akhir-akhir ini gitu. Oke, selamat pagi Akuntaners. Pagi Kak. Ya, jadi sekilas tentang perjalanan karir dan kesibukan saya pada saat ini, dia ada 2K. Jadi yang pertama adalah kuliah, yang kedua adalah bekerja. Tapi bisa ditambahin satu lagi tuh O-nya, berorganisasi. Jadi saat ini juga saya aktif di beberapa organisasi, salah satunya di Komunitas Uang Kita di Kementerian Keuangan, terus ada juga sebagai founder di growtogether.id. Jadi alhamdulillah masih dapat bergabung di sana dan belajar dan berkembang bersama di sana gitu sih. Keren banget. Pasti manajemen waktunya bagus banget nih Kak, banyak banget kegiatan. Ya. Terus ini nih Kak, selain kegiatan Kak Iqbal akhir-akhir ini, aku juga mau ngajak Kak Iqbal throwback. Gimana sih masa-masa Kak Iqbal kuliah di SVIPB jurusan akuntansi, terus Kak Iqbal dalam bisa sampai ke jenjang karir yang sekarang gitu Kak. Kalau ditanya tentang perjalanan karir, pastinya saya dulu kan kuliah ya di SVIPB Akuntansi. Jadi terima kasih buat SVIPB Akuntansi terkhusus selama 3 tahun kurang saya berkuliah di sini. Jadi banyak suka dan duka yang saya lalui, begitu pahitnya, manisnya kehidupan waktu di kampus ya gitu ya. Jadi saya juga selain untuk kuliah, bukan hanya kupu-kupu kuliah pulang, tapi saya itu kura-kura kuliah rapat gitu. Jadi juga waktu di sekolah vokasi saya berkesempatan juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya misalnya Omda, terus ada di Tax Center, dan di himpunan akuntansi ini juga tempat saya juga untuk berkembang. Jadi teman-teman terima kasih telah mengundang saya untuk berkesempatan berbagi informasi, sharing experience and knowledge di sesi ini. Intinya di akuntansi SVIPB ini sangat banyak kenangan-kenangan manis dan pahit yang tertinggal. Kenapa saya bisa sampai saat ini? Mungkin itu semua butuh proses yang sangat panjang. Gimana jatuh bangunnya saya dalam berkarir, gimana jatuh bangunnya pada saat proses tugas akhir. Tapi alhamdulillah, ingat akan tujuan akhir, kita akan mencapai semua tujuan akhir itu ketika yang namanya suka akan proses. Karena bagi saya, sukses itu adalah suka proses gitu. Proses. Oke, ini
bakal kami catat gitu ya Kak. Siap. Kita harus lihat tujuan akhir biar kita enjoy prosesnya, jatuh bangun kita tetap bisa jalanin dengan enjoy. Betul, gitu. iya benar-benar. Nah setelah kita tadi lebih kenal Kak Iqbal udah kenalan, kita bakal ungkit-ungkit lagi nih banyak-banyak pertanyaan ke Kak Iqbal. Siap. Tentu kita akan masuk ke topik inti Navigating Success Career Choices for Accounting Graduates. Baik Kak, untuk sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, tentu pertanyaan pertama adalah kira-kira nih Kak, kita kan sebagai lulusan akuntansi, karir apa aja sih yang bisa kita pilih? Gitu. Sebagai lulusan akuntansi, tujuan dari akuntansi Sekolah Vokasi IPB itu adalah untuk menghasilkan lulusan sarjana terapan dalam bidang akuntansi yang unggul di Indonesia dan berkarakter serta memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi ketika kita lihat keluaran dari akuntansi ini, kalau saya bisa ambil jadi 3 klasterisasi. Yang pertama adalah akademisi. Ketika teman-teman ingin menjadi dosen, peneliti, dan lain-lain, silahkanlah pilih yang klasterisasi dari akademisi tersebut. Gitu. Yang kedua adalah klasterisasi profesi ataupun profesional. Nah itu seperti saya. Apakah nanti teman-teman ingin menjadi staf perpajakan, staf akuntansi, staf keuangan, auditor, yang begitu-begitulah, asuransi ataupun akuntan publik sekalipun. Jadi itu di ranah klasterisasi profesional. Dan yang ketiga, karena tadi menghasilkan wirausaha, tentunya jangan lupa yang namanya klasterisasi wirausaha. Karena banyak nih institut pertanian Bogor ini yang melesetnya itu ke wirausaha. Makanya dibilang kadang-kadang ya, ada yang menyebut Institut Pertanian Bogor ini sebagai institut fleksibel banget, Institut Perbankan Bogor, tapi itu semua dikembalikan ke kita. Kira-kira mau mengarah kemana? Berarti untuk pilihan karir ini kita nggak cuma di satu profesi, akuntansi itu banyak banget ya Kak, bisa nyebar, mulai mungkin kita mau berwirausaha, terus kita masuk di dunia profesional, atau kita di akademisi, dan di profesional sama akademisi pun kita masih terbagi, ada pajak, mungkin akuntansi, iya, benar. kita jadi auditor gitu. Tergantung kitanya lagi yang mau kemana gitu. Nah, kan kita tadi udah tahu pilihan karirnya nih Kak, terus kira-kira kita tuh harus melakukan perencanaan karir. Dan di perencanaan karir kira-kira hal yang bisa kita hindari atau pencegahan supaya kita tidak salah dalam perencanaan itu gimana Kak? Oke, kalau ditanya karir path ataupun perencanaan karir, banyak biasanya kesalahan-kesalahan umum yang digunakan si fresh graduate ini ya. Udah ditahu salah, dia makin masuk ke sana. Kenapa? Karena lagi-lagi ikut-ikut teman. Teman itu ikut yang mau jadi namanya staf pajak, dia itu ikut-ikutan. Ikut temannya mau jadi auditor, dia itu ikut-ikutan. Nah, jadi yang pertama itu, dia itu tidak mengetahui apa yang dia inginkan. Mau kemana dia? Tujuan hidup dia mau kemana? Tujuan akhir dia mau kemana? Makanya nanti saya sarankan, teman-teman akuntaners, silakan buat perencanaan hidup ataupun life plan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi, ada nanti perencanaan karirnya seperti tangga-tangga seperti itu. Terus yang kedua biasanya adalah punya ekspektasi yang tidak realistis. Gue kan udah lulusan IPB, gampang lah masuk kerjaan. Sebentar, teman-teman akuntaners, itu di IPB. Tapi kalau di luar, kalian mau bilang apa? Tuh, jadi diingat lagi ya, di IPB kita bisa wow, tapi ketika di luar, itu bukan hanya IPB. Jadi jangan punya pikiran ataupun paradigma berpikir seperti itu. Kalau kalian udah berpikir seperti itu, berarti pemikiran kalian kuno. Tapi berpikirlah realistis gimana kalian untuk berkembang di luar IPB juga. Terus yang terakhir adalah mengabaikan soft skill. Karena soft skill ini nggak kita dapatkan di perkuliahan, tapi kita dapatkan di kepengurusan akuntansi seperti ini, di organisasi-organisasi seperti ini. Karena kan soft skill itu adalah kepemimpinan gitu ya, tanggung jawab, manajemen waktu, dan lain-lain. Jadi ada 3 hal yang mendasar yang menurut saya kesalahan dari fresh graduate itu adalah seperti itu. Jadi ketika udah kita tahu itu jalan yang salah, tolong teman-teman akuntaners jangan nyampe masuk ke situ. Apalagi ngikut-ngikut teman, tapi jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri, kita punya life plan gitu ya Kak ya. Betul, iya. Biar kita nggak kesasar kemana nih kira-kira. Betul. Kita tadi udah tahu kesalahan umum, semoga kita juga bisa melakukan pencegahannya ya Kak ya. Kita nih, apalagi kita belum lulus, jadi kita bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu. Iya, benar. Kira-kira kapan sih Kak? Kan kita nih mahasiswa ya, kita apakah bisa mulai karir tuh dari saat kita menjadi mahasiswa, atau mungkin di mahasiswa tahun pertama udah bisa, atau mahasiswa tahun tengah aja nih, atau malah
mahasiswa akhir aja deh gitu. Gimana tuh? Kalau menurut aku ya, aku pribadi, untuk perencanaan karir itu nggak ada patokan bahwasanya harus begini, harus tahun ini, harus tahun ini. Tapi tergantung dari life plan kita. Ketika kita udah mau memiliki proses, dan kayak ibaratkan anak tangga di tangga pertama, kedua, ketiga. Ibaratkan kalau teman-teman kuliah yang akuntaners ini, yang lagi menonton di rumah ya. Misalnya, dia itu ada di tingkat pertama berarti di kuliah. Nanti di tingkat kedua, disarankan memang untuk perencanaan karir itu setelah ataupun sebelum. Kalau saya itu di Pelindo, alhamdulillah sebelum kuliah itu udah bekerja di sana. Jadi lanjutan dari praktek kerja lapangan dulu dan alhamdulillah langsung keterima di sana, dipanggil sama mereka. Jadi kalau ditanya seberapa penting dan di tahun keberapa gitu ya, ya diibaratkan untuk tahu di tingkat akhir itu kalau bisa sedini mungkin untuk teman-teman mulai merencanakan karir. Tentunya dengan apa? Dengan menulis di agenda teman-teman ataupun di buku teman-teman itu membuat life plan. Jadi ada nanti rencana hidup. Kalau saya itu ada ikut di salah satu program di IPB dan alhamdulillah di 2021 kemarin saya buat, di 2024 hari ini itu udah ada yang tercapai. Kenapa? Karena saya udah melihat dan oh ini proses saya by step A ke step B, step ke C. Jadi tahu saya prosesnya mau kemana gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu, disarankan di tingkat akhir udah mulai menjejaki karir seperti itu. Berarti waktu yang tepat kita yang tahu dan diharapkan di tingkat akhir kita udah tahu kita mau kemana. Iya gitu. Betul. Oke Kak Iqbal, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Untuk kita masih banyak ada beberapa pertanyaan karena kita udah tadi karir path-nya kita mau kemana, kita perencanaannya gimana. Terus ini nih Kak yang sekarang lagi rame-rame itu adalah pelatihan digital. Mungkin kita di bidang keuangan nih ya Kak, kita banyak pilihan untuk di kelas-kelas pelatihan digital itu. Kita kan berarti itu investasi waktu, terus kita juga investasi dana. Gimana sih Kak kita cara memilih pelatihan itu sendiri? Oke, ditanya pertimbangan untuk pelatihan profesi akuntansi seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih gampangnya dan lebih simpelnya itu akuntaners itu biasanya harus ingat yang namanya 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah target dan tujuan serta kebermanfaatan dari pelatihan profesi itu. Jadi teman-teman akuntaners itu jangan asal masuk di salah satu sertifikasi profesi akuntansi, tapi teman-teman itu harus melihat targetnya masuk itu seperti apa, kebermanfaatannya itu seperti apa, dan tujuannya nanti itu seperti apa. Pasti kalau misalnya menunjang dari karir, silahkan, kenapa enggak, seperti itu. Terus yang kedua adalah kemudahan. Kadang kan ada sertifikasi ini yang tidak mudah dalam arti banyak ujiannya, banyak ininya, tapi mau nggak mau sebagai seorang akuntan kita wajib ikut. Kalau ngambil yang namanya sertifikasi CA itu banyak mata kuliahnya. Ya, kita kembali lagi melihat dengan karir kita yang saat ini. Mau ngambil yang agak sulit kah, mudah kah, atau yang seperti apa gitu. Terus yang ketiga adalah pengakuan dari lembaga pendidikan. Karena sangat banyak sekarang pendidikan di Indonesia ini terkhusus ya, itu nggak secara hukum, nggak legal gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk memilih lembaga sertifikasi mana yang benar-benar resmi untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut. Terus aku mau tambahin, kira-kira sertifikasi apa yang harus kita ambil sebagai seorang pemula di akuntansi? Sebenarnya banyak. Ada di sertifikasi perencana keuangan, itu ada di tingkat pertama namanya AWP. Terus ada di sertifikasi kalau CA atau CPA itu udah lanjutan. Dan teman-teman kemarin kalau nggak salah di akuntansi sekolah vokasi IPB itu udah ada yang namanya Certificate Accurate Professional, CAP. Nah itu menurut aku itu bagus, soalnya nanti itu akan terpakai ke dunia kerja gitu. Jadi kalau ditanya ada 3, target, tujuan, dan kebermanfaatan, terus kemudahannya seperti apa, terus yang ketiga adalah pengakuan dari penyelenggaraan kegiatan itu, apakah berbadan hukum atau tidak. Itu sih yang harus diperhatikan. Oke, itu ya Kak, kita jadi lebih tahu nih mana kira-kira saat pertimbangan memilih kelas, kira-kira mana yang worth untuk kita investasikan. Betul, gitu. betul. Oke Kak, kita masih di digital dan teknologi juga. Ini kan sekarang juga lagi berkembangnya marak-maraknya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, dengan adanya AI, kira-kira profesi akuntansi dari lulusan akuntansi ini kita itu malah terbantu atau kita malah terancam ya Kak? Kalau ditanya terbantu dan terancam, a death or varies gitu ya.
kita mau nggak beradaptasi atau kita punah, itu tergantung dari kitanya sendiri. Tapi kalau saya bisa menyampaikan ke teman-teman akuntaners, secara kita lihat dari keuangan tersendiri ya, kita lihat dari proses akuntansinya di keuangan. Kalau saya lihat, akuntansi itu di keuangan bisa terbagi menjadi 2 klaster. Yang pertama adalah secara proses ataupun ngolah gitu ya. Karena kan kita ngolah dari yang namanya pembukuan, transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Yang 5 laporan. Terus yang kedua itu adalah ada yang menamakan analisa ataupun analyze. Nah, jadi analisa laporan keuangan itu pasti banyak kan. Dan kalau menurut saya AI ini tidak bisa seutuhnya menggantikan pekerjaan si akuntan. Kenapa? Yang namanya proses, kalau udah terbentuk secara proses, secara jurnal dan lain-lain, itu memang sudah bisa tersistem. Tapi kembali lagi, perlu diciptakan oleh akuntannya. Tuh. Terus yang kedua, kalau menganalisa, harus bahasa coding yang rumit-rumit. Menurut saya itu nggak efisien. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita udah membuat satu kriteria, itu nggak cocok di plan A, di plan B, ataupun di plan C. Makanya sebagai seorang manusia tentunya kan kita butuh naluri dan lain-lain juga gitu ya. Kalau robot kan enggak. Robot itu nggak punya otak, nggak punya apa. Yang penting mereka langsung kerja secara tersistem. Tapi kalau manusia kan ngelihat dari sudut pandang yang lain. Jadi kalau ditanya AI itu berpengaruh nggak? Berpengaruh, tapi tidak seutuhnya menggantikan peran akuntan. Jadi teman-teman akuntan juga jangan berpikiran bahwasanya AI ini langsung menjatuhkan kita. Akuntan terpunah, enggak, tapi jadikanlah peluang, ataupun ini bukan bicara peluang, tantangan. Jadikanlah tantangan menjadi peluang. Jadi ingat, tantangan menjadi peluang. Tantangannya apa? Tantangannya makin banyak kita pelajari digitalisasi akuntansi. Silakan masuk ke ranah sana. Jangan teman-teman langsung merasa ciut nyalinya, nanti kan ini nggak kepake. Nanti ini kan nggak ada lagi, punah. No. Jadi teman-teman akuntaners itu ingat, peran akuntan itu nggak bakalan tergantikan sepenuhnya gitu. Jadi tergantung dari teman-teman mau nggak beradaptasi. Pilihannya ada 2. Yang pertama adalah punahkah atau mau beradaptasi. Kalau dari saya sendiri, pastinya saya mau beradaptasi dong. Siapa yang mau punah kan gitu sih. Adaptasi berarti untuk keberlanjutan pilihan dari profesi akuntansi ini sangat kita masih banyak pilihan gitu. Bahkan kita bisa lebih banyak kita selain kita belajar akuntansinya, kita belajar digitalisasinya. Jadi dari menyikapi perubahannya adalah kita belajar lagi gitu ya. Betul, Kak. Iya. Dan tambahan lagi nih, ini sangat bagus sih. Jadi kalau di ngolah itu processing secara tersistem. Kalau di analisa itu ada yang disebut dengan judgment ataupun penilaian. Itu memang secara robot itu bisa, tapi kembali lagi faktor-faktor yang lainnya itu kan butuh pertimbangan gitu. Jadi jangan takut akuntaners terkait perubahan dari digitalisasi ini gitu. Oke Kak. Nah Kak, kan kita tadi udah bicara juga tentang kita belajar lagi tentang teknologinya. Terus oke Kak, kita tadi udah tahu career path kita gimana. Terus kira-kira kita perlu nggak sih buat rencana cadangan atau opsi alternatif gitu? Kalau ditanya rencana cadangan itu pasti penting. Matematika aja ada pohon faktor ya. Berarti di akuntansi juga harus ada yang namanya faktor bukan pohon faktor, tapi semacam kayak faktor-faktor dari alternatif gitu. Jadi teman-teman akuntaners dan Anya juga nanti kalau dalam merencanakan karir itu jangan hanya satu, tapi buatlah kayak pohon faktor gitu ataupun alternatif keputusan 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena ketika kita memilih alternatif keputusan 1, nanti kalau misalnya tidak berhasil, ada alternatif kedua. Jadi kalau ditanya, ya sangat penting memiliki rencana cadangan ini karena kehidupan dan karir itu penuh ketidakpastian. Makanya itu tergantung dari kitanya lagi, mau nggak membuat alternatif itu, dan biasanya alternatif itu akan membantu kita dalam merencanakan karir gitu. Jadi harus buat misalnya alternatif pertama saya mau jadi pekerja di BUMN, terus yang kedua adalah pegawai di instansi pemerintah. Kalau misalnya yang satu nggak masuk, berarti ada di alternatif kedua gitu. Tapi kalau misalnya alternatif pertamanya masuk, alhamdulillah. Gitu sih. Oke Kak, karena di akuntansi sendiri juga pilihannya banyak, jadi kita bikin pohon faktornya jadi lebih gampang gitu nggak sih Kak? Betul. Dan berhubungan sama yang perencanaan kehidupan tadi. Ya, life plan. Kita balik tadi di pertanyaan pertama awal-awal tadi ya Kak ya. Betul.
Oke Kak, tadi kan kita udah ngomongin perubahan-perubahan dari teknologi di profesi akuntansi itu ya Kak. Terus kan Kakak di finance and tax nih, kira-kira di perusahaan Kakak nih juga apakah sudah melakukan pekerjaan juga dengan teknologi gitu? Oke. Kalau ditanya pekerjaan kami di Pelindo Group itu udah kebanyakan memakai teknologi. Salah satunya dari sistem administrasi surat menyurat itu kita ada aplikasi My Pelindo khusus. Jadi udah tersistem di sana. Di lain itu juga kita mencatat jurnal gitu ya. Yang kita tahu kan Oracle ataupun teman-teman mungkin Accurate ya yang paham. Nah kalau di kita itu ada yang namanya SAP. Jadi kalau ditanya mau nggak mau ya si perusahaan itu ikut dan mengadaptasikan dirinya sesuai dengan digitalisasi akuntansi. Tuh. Selain itu juga karena saya bergerak di bidang pajak, pastinya juga DJP di Kementerian Keuangan pasti berusaha terus-menerus untuk mengdigitalisasikan gitu ya. Jadi di kami juga menggunakan yang namanya Ibu Fat Unifikasi, e-faktur dan lain-lain. Jadi sangat banyak dan beragam untuk program-program ataupun software dari akuntansi dan perpajakan yang menggunakan teknologi tersebut gitu. Oke, berarti kita sebagai akuntansi nggak usah takut dengan perubahan, kita juga bisa nih masuk ke belajar tentang teknologi karena juga membantu gitu ya Kak. Betul. Dan akuntaners juga jangan lupa ya. Jadi akuntaners ini kan nanti masuk ke dunia kerja. Kak, itu kan belum ada diajarin. Kan banyak sekali ya manusia seperti itu. Apalagi kalau di tempat kami ada yang PKL atau magang. Kak, ini belum ada dikerjain loh. Kak, ini belum ada diajarin. Tapi tenang, mau nggak kamu beradaptasi? Mau nggak kamu belajar? Mau Kak. Ya udah, apa yang saya sampaikan, ikutin. Dan dikerjakan. Insya Allah nanti bisa. Jadi tergantung yang kembali yang aku bilang tadi. Hanya misalnya kita itu mau jadi beradaptasi kah? Atau mau punah gitu. Oke nih Kak, aku udah tanya banyak banget ke Kak Iqbal, aku nambah wawasan baru nih juga mungkin teman-teman yang tadinya masih bingung mau karir path gimana, aku mau berkarir gimana ya, terus aku menghadapi artificial intelligence gimana gitu. Ternyata tenang aja, semoga dengan ngobrol aku dengan Kak Iqbal tadi bisa mencerahkan teman-teman. Ini nih Kak, sebelum ke sesi penutupan aku mau bertanya dong harapan dan pesan dari Kak Iqbal untuk mahasiswa yang sedang mempersiapkan karir kita. Harapan saya terkhusus di lulusan akuntansi sekolah vokasi IPB, mulai saat ini mulailah berkarir. Maksudnya berkarir ini dalam artian di tingkat akhir nanti akuntaners harus buat life plan terlebih dahulu. Setelah itu lihat nanti peluang dan resiko ketika teman-teman mengambil keputusan. Karena mengambil keputusan ini ada dua yang didapat, peluang dan resiko. Tergantung lagi teman-teman, silahkan untuk merencanakan karir, karena sejatinya ketika teman-teman udah duluan dari teman-teman yang lain, itu udah cepat nanti dalam karirnya. Dan mulai dari sekarang, tentukan juga perencanaan karir teman-teman, apakah ada di klasterisasi akademik, ataupun akademisi, profesional, ataupun di wirausaha. Itu semuanya tergantung dari teman-teman. It's depend yourself. Kalau teman-teman mau berproses, mau berkembang, apalagi beradaptasi, insya Allah akan ada jalan. Karena bagi aku sendiri itu, sukses itu adalah suka proses. Karena sejatinya sukses itu dibangun dari jatuh bangunnya dan proses. Jadi teman-teman akuntaners jangan takut untuk berproses, apalagi kayak menganggap bahwasanya proses itu menyebalkan. Tapi jadikanlah proses dan tantangan itu menjadi peluang menuju masa depan kamu. Itu. Oke, enjoy the process and face the challenge. Nah, ya, Kak, benar. Ya. Okay. Betul. Kita harus menikmati yang namanya challenge ya. Challenge-nya, iya benar gitu. Ini Kak, kan aku tadi udah nambah wawasan banget ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Semoga yang awalnya bingung setelah menyaksikan podcast ini kita tuh lebih tercerahkan gitu Kak. Aku sendiri pun jadi lebih tahu wawasan-wawasan baru gitu. Kami sangat bersyukur kedatangan Kak Iqbal, sudah berbincang dengan Kak Iqbal. Terus aku mau terima kasih banyak Kak Iqbal udah ngasih selalu positif impact ke akuntaners. Semoga Kak Iqbal sukses selalu. Amin. Mungkin terakhir dari aku bisa ya kali ya.
Teman-teman, akuntaners di rumah, ingatlah bahwa kesuksesan itu bukanlah suatu kebetulan dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Oleh sebab itu, sukailah proses agar masa depanmu semakin cerah. Gitu. Sukailah proses Iya, ya, dan betul. hadapi tantangan tentu aja. Betul. Wow, feel so great ya akuntaners. Ini kita udah ada di penghujung acara. Buat teman-teman akuntaners, stay tune di Instagram Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University untuk informasi menarik lainnya. Betul. Dan akhir kata, saya Anya Tisti Azaria berterima kasih banyak kepada akuntaners, kepada Kak Iqbal Siap. yang sudah memberikan waktu untuk sesi podcast pada hari ini. Saya meminta maaf untuk kesalahan dan kekurangan pada podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. See you.